Dia melangkah ke ruang tamu. Fajar tidak ada, tapi pintu belakang villa terbuka. Angin sore perlahan masuk, membawa aroma tanah basah dan aroma sedikit amis. Padahal tak ada yang menyentuhnya. Dan dari kamar jendela tua, sesuatu memperhatikan mereka. Assalamualaikum teman-teman, semua kembali bersama gue Reza Kristia Permadi di channel Apa kabar semuanya? Gue harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini gue bakal bawa kalian ke sebuah cerita tentang 3 mahasiswa yang sedang meneliti bangunan pada masa kolonial. Entah nahas, nasib buruk menimpa mereka. Seperti apa kisahnya? Sebelum ceritanya dimulai, kalau suka dengan kisah-kisah horor penuh misteri seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan jadi yang pertama mendengar cerita-cerita mengerikan di antara kalian. Karena entahnya tahu atau tidak, ini memang terjadi. Jadi, matikan lampu, pasang headset kalian, dan siapkan untuk masuk ke dalam kisahnya. di pinggir Lembang, di antara kabut yang nyaris tak pernah sirna, berdiri sebuah villa tua, peninggalan kolonial Belanda. Villa itu terlupakan dan terkubur oleh waktu, namun masih berdiri sampai saat ini. Namanya Villa Van der Veld, yang tak tercatat di pariwisata. Tak ada papan petunjuk, tapi bagi mereka yang penasaran, villa itu bisa ditemukan. Dan mungkin saja tidak pernah bisa meninggalkannya. Saat itu 3 mahasiswa arsitektur bernama Aji, Fajar, dan Nadia tengah melakukan sebuah penelitian mengenai bangunan peninggalan kolonial Belanda. Tujuan mereka adalah memahami dan mempelajari struktur serta infrastruktur bangunan yang didirikan pada masa itu. Namun bangunan yang mereka cari bukanlah bangunan familiar seperti museum dan situs sejarah populer. Mereka justru tertarik pada bangunan yang telah terlupakan, tersembunyi, atau bahkan tidak diketahui kebanyakan orang. Pencarian pun telah mereka lakukan dari berbagai sumber, mulai dari komunitas pencinta sejarah, perpustakaan kampus, hingga menelusuri internet. Sayangnya, tak ada satupun yang terasa cocok atau memenuhi kriteria mereka. Hingga akhirnya Nadia menemukan sesuatu yang menarik. Sebuah bangunan misterius, berasal dari sumber yang tidak biasa. Sebuah blok asing dan tampak tidak profesional. Ini orang bikin blog niat apa enggak? Gumam Nadia kesal karena blok tersebut nyaris kosong. Blok itu hanya memiliki 1 halaman berisi 1 foto bangunan tua khas peninggalan kolonial Belanda, disertai koordinat lokasi dan salah 1 kalimat aneh. Datanglah saat bulan purnama merah, dan mari kita membuat suatu tarian. Nadia tidak tahu apa maksud dari pesan itu, tapi justru karena keanehannya, dia semakin tertarik dengan bangunan dalam foto tersebut. Keesokan harinya, Nadia memberitahu Aji dan Fajar tentang bangunan yang ia temukan. Seperti yang ia harapkan, Aji dan Fajar tampak tertarik dengan informasi tersebut. Namun, Nadia juga tidak
lupa menyampaikan pesan aneh dari blog yang ia baca. Aji mencoba mencerna pesan itu. Meski jelas terasa ganjil, lain halnya dengan Fajar yang hanya menanggapi dengan santai. Halah, nggak usah terlalu dipikirin. Lagian kita kesana juga bukan buat liburan. Ya kali orang mau liburan ke bangunan serem kayak gitu. Ujar Fajar sambil tertawa kecil. Ucapan Fajar memang terdengar sedikit nyeleneh, tapi ada benarnya juga. Ya juga sih. Timpal Aji. Ya udah, kita ketemu lagi Sabtu di kampus. Jangan lupa untuk bawa perlengkapan karena kita bakal nginep di sana. Akhirnya mereka bertiga sepakat untuk pergi ke lokasi akhir pekan. Mengabaikan pesan misterius yang tertulis di blog, akhir pekan pun tiba. Mereka bertemu di titik kumpul yang telah disepakati. Bawaan mereka cukup banyak, karena selain peralatan dokumentasi dan penelitian, mereka juga membawa perlengkapan menginap. Tanpa menunda waktu, mereka segera berangkat. Mereka melalui jalan yang luas hingga yang mengecil. Dari jalan aspal yang mulus hingga berlubang dan rusak. Dari yang berbentuk jalanan hingga berbentuk tanah. Sampai akhirnya mereka dihadang semak belukar yang tak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 yang mereka gunakan. Gimana ini? Motor kalau di sini aman nggak? Tanya Fajar. Kita mending titip di rumah warga aja. Jawab Aji. Mereka pun memutar dan mencari rumah yang berada dekat dengan mereka. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah rumah. Tak pikir lama mereka langsung ke sana. Permisi Bapak, kami berdua boleh menitip motor apa enggak? Tanya Aji ramah. Nitip motor. Tanya bapak itu heran. Lihat Aji sedikit lama Fajar yang ahli dalam melobi orang yang menghampiri mereka. Tak banyak bicara, bapak itu seperti tersihir oleh kata-kata Fajar. Dengan cepat sampai menyetujuinya. Mereka kembali ke Nadia yang sedang berada di kendaraan. Seperti motor milik Aji dan Fajar. Gimana? Tanya Nadia. Aman, Nat? Halus sama gue mah. Hehe. Jawab Fajar. Saat mereka hendak memarkirkan motor di samping rumah, pria parubaya itu bertanya dengan nada datar, namun penuh rasa ingin tahu. Emang tujuan kalian kemana? Oh, ke villa ini, Pak. Jawab Nadia sembari menyodorkan bangunan tua dari blok misterius itu. Bapak itu menatap foto tersebut cukup lama. Sorot matanya berubah dari bingung menjadi heran. Lalu perlahan tampak ragu dan sedikit gelisah. Kalian mau ke tempat itu? Tanyanya dengan nada curiga. Yakin kalian? Yakin, Pak? Emang kenapa? Lagian kami cuma mau penelitian buat tugas kampus. Jawab Nadia. Mencoba terdengar santai, namun Aji merasa ada yang ganjil. Tatapan bapak itu terlalu dalam. Diamnya terasa bukan sekedar ragu, lebih menahan sesuatu. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, pria itu mengembalikan foto ke tangan Nadia. Ia hanya diam, dan diamnya justru menimbulkan ribuan pertanyaan di benak Aji. Fajar yang sejak tadi memperhatikan menepuk pundak Aji dengan santai. Udah, gak usah dipikirin. Bapak itu mungkin cuma heran doang. Nadia menoleh dan tersenyum, menggoda. Ayo, Ji. Kamu takut? Aji hanya membalas dengan senyum tipis. Malu diledek oleh cewek. Ia menggeleng dan menarik napas pelan. Lalu berjalan mengikuti Nadia dan Fajar.
Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan, menyusuri jalan tanah yang mulai tertutup akar pohon dan dedaunan kering. Langkah mereka terhenti pada sebuah pintu utama. Kayu pintu yang sudah rapuh itu sedikit terbuka, bergoyang pelan tertiup angin. Aji mendorong perlahan. Suara gesekan engsel pintu yang karat menggema ke seluruh penjuru villa yang kosong. Aroma lembab, apek, dan tanah basah langsung menyeruak ke hidung mereka. Debu menari di udara, terlihat jelas tertimpa cahaya tipis dan di luar. Gila, tempat ini udah kayak bangunan mati. Bisik Fajar, Ya namanya juga villa kosong, Jar. saut Aji. Langkah pertama mereka masuk terasa berat. Lantai kayu di ruangan utama sudah banyak yang lapuk. Di sudut terdapat bekas perapian, kursi goyang yang sudah berdebu, dan di dinding tergantung bingkai foto keluarga. Wajah-wajah di dalam foto tersebut sudah pudar dan nyaris tak terlihat. Mereka pun mulai mendokumentasikan bagian dalam villa. Fajar memisahkan diri, ia menyusuri lorong gelap ke arah belakang sambil menyalakan kamera dari ponsel. Ia menyapu ruangan demi ruangan. Lemari tua, jendela kuno yang besar, dan kasur yang tengah usang. Ia melihat langsung ke ruangan-ruangan di sana. Saat ia memutar ulang rekaman di ponselnya, ada sesuatu yang tidak terekam oleh mata penglihatan Fajar, tapi terlihat jelas oleh kamera. Di dekat jendela berdiri sosok wanita mengenakan gaun putih klasik, berambut gelung, dari pundaknya terlihat membelakangi kamera. Ji, Nat, sini cepet. Aji dan Nadia berlari menghampiri. Lihat ini, ujar Fajar, lirih, menyodorkan ponselnya. Mereka bertiga menonton video itu dan sosok jelas terlihat di layar. Dia gak ada kan tadi? Tanya Nadia, napasnya memburu. Aji mengangkat kepala, menatap ke arah jendela yang sama di ruang itu. Kosong, tapi tiba-tiba tirai tua di jendela itu bergerak perlahan. Padahal tak ada angin. Dan dari lantai atas terdengar suara langkah-langkah pelan. Meski mereka bertiga belum naik ke atas. Matahari mulai condong ke barat. Cahaya keemasan mencoba menerobos sela-sela jendela villa yang pecah memantul di dinding, penuh lumut dan bayang-bayang tak beraturan. Fajar masih memandang ponselnya dengan napas memburu. Sosok noni bergaun putih itu terekam jelas, berdiri membelakangi diam seperti menunggu sesuatu. Tapi saat menyoroti tempat yang sama dengan mata kepala mereka sendiri, tidak ada siapapun. Tirai tua di dekat jendela kembali bergerak. Kali ini lebih cepat, seperti disentuh. Lo, merekam ini kapan, Jar? Tanya Aji pelan, masih menatap layar ponsel. Pas gue nyorot barusan, beberapa detik sebelum lo pada datang. Jawab Fajar tanpa melepas pandangannya ke arah ponsel. Nadia menelan ludah. Kita tetap lanjut buat dokumentasi kan? Aji diam sesaat. Ia mencoba menenangkan pikirannya, membedakan mana yang nyata, mana yang mungkin hanya kebetulan. Kita lanjut, tapi tetap berdekatan. Kita bagi jadi dua, tim gue sama Nadia.
Fajar, rekam ruangan tengah. Tapi jangan jauh-jauh. Suara harus tetap kedengeran. Mereka berpencar, tapi tetap dalam jarak dengar. Aji dan Nadia menaiki tangga kayu. Lorong lantai 2 jauh lebih gelap. Cahaya matahari sore itu tak kesana. Beberapa pintu kamar terbuka sebagian, menganga seperti mulut raksasa yang malas. Mereka membuka pintu satu persatu. Kamar pertama kosong, hanya ada ranjang besi tua, berkarat, dan lemari yang roboh. Kamar kedua lebih kecil, namun di dindingnya terdapat lukisan tua bergambar seorang wanita Belanda. Wajahnya pucat, bibir tipis, mata kosong. Seakan menatap langsung ke arah siapapun yang masuk ke dalam ruangan. Lihat Ji, Ada ukiran tulisan tangan di bingkai kayu. Elizabeth van der Velde, 1937. Elizabeth. Gumam Nadia. Mungkin ini pemilik villa ini. Aji mengangguk pelan. Tapi sebelum mereka meneliti jauh, pelan tapi teratur, terdengar dari lantai bawah. Mereka saling menatap. Fajar, Tanya Nadia pelan. Aji menggeleng. Entah, Mereka segera turun perlahan, mencoba tidak membuat suara. Tapi begitu sampai tangga, tak ada siapapun di sana. Jar, Panggil Aji. Tak ada jawaban. Nat, kamu di sini ya? Ia melangkah ke ruang tamu. Fajar tidak ada, tapi pintu belakang villa terbuka. Angin sore perlahan masuk, membawa aroma tanah basah dan aroma sedikit amis. Beberapa detik kemudian, Fajar datang dari arah dapur, mengangkat kedua jari. Sorry, gue tadi ngikutin suara dari dapur. Ada yang mangkok yang jatuh tadi. Kenapa gue panggil gak jawab? Tanya Aji sedikit kesal. Fajar mengerutkan dahi. Manggil. Gue gak denger. Aji menatap Fajar dan menutup kembali pintu belakang. Senja mulai turun. Cahaya jingga berubah merah. Dan villa itu perlahan tertelan bayangan. Sesuatu dalam udara terasa berbeda. Lebih berat, lebih pekat. Di lantai 2, lukisan Elizabeth van der Velde kini menggantung sedikit miring. Padahal tak ada yang menyentuhnya. Dan dari kamar jendela tua, sesuatu memperhatikan mereka. Rambut gelung, gaun putih membelakangi, masih menunggu. Senja hampir berlalu. Langit di luar berubah ungu kelam. Diselingi siluet pepohonan, menari pelan tertiup angin. Di dalam villa, suasana kian mencekam. Cahaya dari senter lampu ponsel menjadi satu-satunya penerang. Mereka berkumpul kembali di ruang tengah. Aji menyalakan kamera DSLR untuk mendokumentasikan secara serius. Kita belum periksa area bawah. Ujar Aji. Biasanya ada ruang penyimpanan atau gudang tua di villa-villa begini. Fajar duduk di kursi reot sambil mengusap wajahnya. Gue udah muter ke dapur dan gudang belakang kosong. Tapi tadi gue sempet nemu tangga kecil di balik lemari, arah ruang makan. Nadia menoleh cepat. tangga mana? Entah, tapi kayaknya ruang bawah tanah. Kayaknya tempat untuk penyimpanan bahan logistik. Timpal Aji. Mungkin, tapi juga untuk nyimpen mayat. Celetuk Fajar. Jangan bodoh. Timpal Nadia. Mereka bertiga berjalan menuju ruang makan.
Fajar menunjuk sebuah lemari kayu besar yang sebelumnya tampak biasa saja. Saat didorong, lemari itu berpindah dan benar saja di baliknya ada celah sempit dengan anak tangga menurun ke bawah. Mereka saling pandang. Serius, mau turun? Tanya Fajar pelan. Dokumentasi, jawab Aji tegas. Dengan senter menyala dan kamera merekam, mereka mulai turun satu demi satu anak tangga yang lembab dan berlumut. Sampai akhirnya mereka tiba di ruang bawah tanah. Ruangan itu berlantai batu dan berdinding tebal. Ada beberapa rak kayu tua, peti-peti mati terbuka, dan ujung ruangan sebuah piano tua dengan debu tebal menempel. Ini tempat apa sih? Bisik Nadia. Tiba-tiba kamera mati. Layarnya hitam. Loh, baterai penuh tadi. Tak sampai 5 detik kemudian semua ponsel mereka mati bersamaan. Senter padam, gelap total. Lalu denting piano satu nada. Seketika tubuh mereka menegang. Tak ada yang bergerak, tak ada yang berbicara. 3 dentingan pelan seperti dimainkan oleh jemari yang tak terlihat. Lalu sunyi lagi. Dalam diam yang menyesakkan itu, muncul suara perempuan bersenandung pelan. Penuh luka dari sudut gelap ruangan. Dalam bahasa Belanda, suara yang tak bisa mereka lihat wujudnya. Aku gak kuat di sini. Bisik Nadia suara bergetar. Naik sekarang. Tegas Aji. Mereka berlari menaiki tangga kembali ke lantai 1. Napas terengah. Ponsel mereka menyala kembali. Tapi seperti habis di restart. Fajar melihat ke layar dengan gemetar. Kamera yang ia bawa masih merekam. Dan ia memutarnya. Ada wajah pucat yang terlihat sekilas di belakang rak kayu. Wajah itu seorang perempuan berambut gelung, mata kosong, menatap ke arah kamera. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Malam pun datang membawa suasana yang semakin mencekam. Dan Villa Vanderbilt belum menampakkan semua yang ia sembunyikan. Langit sudah gelap sepenuhnya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin. Hanya sunyi yang terlalu sempurna untuk menjadi alami. Di ruang tengah, mereka menyalakan lampu emergensi, kecil dan beberapa lilin sebagai penerang darurat. Ketiganya duduk melingkar, mencoba mencerna apa yang mereka alami di ruang bawah tanah. Gue ngerasa masih ada yang ngikutin kita naik dari ruang bawah tanah itu. Kata Fajar sambil memeluk lutut. Dan suara nyanyian itu kayak masih terdengar sampai sekarang. Nadia memejamkan mata, mencoba untuk tenang. Aji membuka buku catatannya. Menulis cepat beberapa poin penting untuk pengalaman mereka. Tapi tiba-tiba ia berhenti menulis. Dan secara mengejutkan, tangannya mulai bergerak sendiri. Bukan karena kram, bukan juga gemetar, tapi benar-benar digerakkan oleh sesuatu. Tulisan buku catatan berubah. Bukan hasil observasi, melainkan kalimat dalam bahasa Belanda. Nadia menoleh. Ji, kamu nulis apa? Aji melihat kertasnya sendiri. Wajahnya berubah pucat. Yang artinya, kalian akan menari denganku malam ini. Semua terdiam. Tiba-tiba dari lantai atas terdengar
Mereka naik ke lantai 2 dengan hati-hati. Lorong gelap, napas mulai pendek saat mereka tiba di kamar yang terdapat lukisan Elizabeth. Kursi goyang tua yang tadi ada di ruang tamu kini ada di dalam kamar itu. Pelan, kursi goyang itu bergerak dengan sendirinya. Tak ada angin, tak ada apapun. Ini gak masuk akal, ucap Nadia. Mereka segera turun ke ruang tengah, menenangkan diri. Tiba-tiba pintu utama villa tertutup keras dengan sendirinya. Semua lilin padam, lampu emergensi mati, gelap total. Dan dari dalam kegelapan yang seolah menelan jiwa, mereka mendengar endusan napas terengah-engah yang berada di dekat mereka. Malam baru saja dimulai dan logika perlahan kehilangan makna. Gelap, semua lampu mati, lilin padam, senter tak mau menyala, seolah semua villa itu menyerap semua cahaya dan harapan. Hening, bahkan terlalu hening. Lalu suara nafas berat, pelan tapi sangat dekat, seolah ada yang bernafas tepat di belakang mereka. Aji membisik, jangan ada yang menoleh, jangan ada yang bergerak, berusaha menahan rasa gemetar. Tapi Fajar tak tahan. Ia spontan menyalakan layar ponselnya. Dan selama 1 detik, cahaya itu menyinari wajah. Wajah pucat, rambut disanggul, tepat di belakang mereka. Mereka langsung berlari, tanpa arah, tanpa logika. Mereka hanya ingin keluar, tapi tiap lorong seakan berulang. Tangga yang sama, jendela yang sama, bahkan dinding yang sama, seolah mereka seperti berputar-putar dalam villa. Ini kita kayaknya di sini-sini aja, Ucap Nadia panik. Kita ke ruang tamu, ucap Fajar membelah kebingungan. Tapi setelah mereka membuka pintu, mereka malah mendapati sesuatu yang berisi manekin-manekin. Manekin itu berpakaian kolonial. Ada yang wajahnya rusak, tak ada mata, dan ada yang senyumnya terlalu lebar. Manekin itu seperti menoleh ke arah mereka. Lehernya retak, seakan berpaling. Nadia menjerit histeris. Tiba-tiba semua manekin itu secara perlahan spontan dan serentak menoleh ke arah mereka bersamaan. Serentak. Aji menarik lengan Nadia. Lari! Mereka kembali ke lorong, tapi tiba-tiba Fajar tak terlihat. Fajar, Panggil Aji. Fajar. Tak ada jawaban. Nadia menjerit menangis. Aji, tadi Fajar ada di belakang kita. Tadi dia ada di belakang kita. Aji panik, tapi sebelum ia dapat melangkah, pintu di ujung lorong terbuka dengan sendirinya. Di dalamnya berdiri sosok Fajar, sendirian, tapi wajahnya tak seperti Fajar. Matanya kosong, berdiri diam, dan bibirnya seakan mengeluarkan bisikan suara yang sangat dalam. Kita tidak akan keluar dari sini. Dia marah. Dia sangat marah. Lalu wajah Fajar retak seperti keramik dan tubuhnya roboh ke lantai seperti debu putih. Itu bukan Fajar, jerit Nadia sambil menarik Aji menjauh. Mereka berlari, tak peduli kemana. Napas terengah, tubuh gemetar, pikiran kacau. Mereka tiba kembali di ruang tengah yang sekarang dipenuhi kabut. Di tengah kabut itu berdiri seorang wanita bergaun putih, membelakangi mereka, rambut disanggul, diam.
Lalu ia berjalan mundur perlahan, tapi tubuhnya tetap menghadap ke depan. Aji mundur, tubuhnya membeku. Nadia sudah jatuh terduduk, menangis tak sanggup lagi berdiri. Wanita itu berhenti dan pelan-pelan memutar kepala ke belakang. Tanpa menggerakkan badan, suara retakan tulang menggema di ruangan. Mata hitam, mulut sobek, lalu ia tersenyum dan mereka berdua tak sadarkan diri. Aji membuka matanya perlahan. Udara terasa berat. Hidungnya langsung disergap bau apek dan besi tua yang berkarat. Dinding di kamar sekelilingnya basah oleh jamur dan bercak hitam, seperti bekas tangan-tangan yang pernah coba keluar. Dan gagal, ia bangkit perlahan. Seluruh tubuhnya menggigil, entah karena udara yang membeku atau karena rasa takut yang menyusup diam-diam. Ia berjalan menuju pintu dan membukanya perlahan. Lorong di depannya panjang, nyaris tak berujung. Cahaya kuning, tamaram, dan lampu gantung tua menyinari lukisan-lukisan kolonial. Di dinding beberapa lukisan ditutupi kain putih, tapi kain itu tampak bergerak sedikit, seperti sedang bernapas pelan. "Aji!" Ia hampir berteriak, tapi saat menoleh, itu Nadia. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Napasnya memburu seperti baru melarikan diri dari sesuatu. "Syukurlah kamu sadar," ucap Nadia dengan suara nyaris pecah. "Di mana Fajar?" tanya Aji cepat. Aku nggak tahu. Villa ini berubah. Aku terus muter di lorong yang sama. Tapi semua jadi beda, seperti villa ini hidup. "Ayo kita harus cari Fajar. Sekarang." Mereka menyusur koridor, mencoba mengenali tiap detail, tapi yang mereka temukan bukan tangga atau kamar tempat mereka menginap, melainkan sebuah pintu kayu tua besar diikat rantai karat yang mencekram erat. Tepat di sampingnya tergantung sebuah kunci kuno, seolah-olah memang sengaja dipajang. Aji menelan ludah, tangannya gemetar saat mengambil kunci dan memasukkannya ke lubang. Pintu itu membuka perlahan. Bunyi engselnya memekakkan telinga. Dalam keheningan yang menyesakkan, ruang di balik pintu itu seperti kamar seorang wanita bangsawan. Meja rias berdebu, cermin besar, yang retak di sudut, ranjang dengan kelambu sobek menggantung layu, dan di atas meja tumpukan buku harian tua terikat pita merah gelap, seperti warna yang kering. Nadia membuka halaman pertama, tulisan indah dengan tinta hitam yang sudah mulai pudar. Namun halaman-halaman berikutnya menunjukkan perubahan yang mengerikan. Tulisan menjadi marah, penuh amarah. Tinta terciprat dan melebar, seperti tulisan dengan tangan gemetar yang penuh kebencian. Lalu bercak darah muncul. 20 November 1937. Elizabeth van der Velde. Cornelis, wajahmu menjijikan. Setiap senyummu adalah penghinaan. Pria-pria sepertimu pantas dibakar hidup-hidup. Kau pikir aku lemah? Mereka semua pikir aku ini boneka. Tapi aku ingat,
satu demi satu wajah itu termasuk wajahmu. Aku akan menyayat mereka perlahan. Mereka akan menangis seperti aku menangis malam itu. Jangan datang ke rumah ini jika kamu menyerupai Cornelis. Aku akan tahu dan aku akan datang. Bahkan sebelum kau dapat menjerit. Tinta berubah di halaman terakhir. Bukan lagi tinta, tapi darah. Masih basah. Nadia terkejut dan menjatuhkan buku itu ke lantai. Suara bantingannya menggema, seperti memanggil sesuatu dari bawah lantai. Aji menatap salah satu lukisan di dinding. Tadinya ia pikir itu hanya potret tua biasa, sampai matanya menangkap suatu wajah di sana. Dengan mata tajam, senyum sinis, dan sorot yang menghakimi. Cornelis, bisiknya pelan. Dan yang membuat darahnya membeku, wajah Cornelis di lukisan itu persis seperti wajah Fajar. Aji mundur perlahan, matanya tak lepas dari lukisan itu. Wajah Cornelis dan kampas tua itu tersenyum. Awalnya samar, tapi kini terlihat jelas. Bibirnya tipis melengkung licik. Matanya seolah mengikuti gerakan siapapun yang berani menatapnya. Nah, Nadia, kau lihat itu? Bisik Aji pelan. Nadia tak menjawab. Aji menoleh ke arah belakang. Tempat Nadia tadi berdiri, kosong. Nadia, panggil lebih keras. Lorong kembali gelap. Cahaya temaram yang tadi tak ada kini padam sepenuhnya. Tingkan-tingkan oleh bayangan yang bergerak-gerak di sudut ruangan. Udara semakin dingin, napas Aji kini mengepul. Langkah-langkah itu terdengar lagi, tapi kali ini lebih berat, lebih lambat. Seolah sesuatu yang lebih besar dari manusia sedang bergerak di dalam gelap. Aji memutar tubuhnya ke depan, dan dalam sekejap semua berubah. Aji, gumamnya pelan. Barusan kita di mana? Aji terdiam. Ia melihat sekeliling. Mereka benar-benar kembali ke ruang utama villa. Tempat pertama kali mereka memutuskan eksplorasi bangunan tua ini. Kursi rotan di sudut, jam dinding kolonial yang sudah mati sejak lama, bahkan papan lantai yang berderit, semuanya tampak seperti semula. Tapi ada satu hal yang berbeda. Di tengah ruangan itu tergeletak jaket hitam yang dikenakan Fajar tadi siang, basah oleh darah. Dan di lantai di dekatnya jejak kaki merah yang menjauh menuju lorong gelap di sisi lain villa. Aji menatap Nadia. Kita belum keluar dari sini. Nadia menggigit bibirnya. Kalau Cornelis benar-benar pernah hidup dan Elizabeth membencinya begitu dalam, Aji melanjutkan pelan. Dan kalau Fajar memang mirip Cornelis, mereka saling menatap dalam diam. Dan dari lorong gelap itu terdengar suara napas berat. Kau kembali, Cornelis? Mereka berlari. Aji dan Nadia tak lagi memikirkan arah atau logika. Lorong yang gelap dan membusuk itu terasa seperti menelan mereka hidup-hidup. Tapi suara itu, suara nafas berat dan lirih panggilan itu
mengundang mereka masuk lebih dalam. Kau kembali, Cornelis. Mereka sampai di ujung lorong. Sebuah pintu terbuka lebar, dan di dalam terdengar bunyi-bunyi basah dan menyakitkan. Aji berhenti. Nadia menutup mulutnya. Matanya melebar. Cahaya lilin berkelip lemah. Dari dalam ruangan, aroma besi, amis, dan busuk bercampur menjadi satu. Dengan langkah pelan, Aji mengintip ke dalam. Dan dunia runtuh di matanya. Di tengah ruangan itu, di atas lantai kayu yang ternoda darah tua dan baru, tergeletak tubuh Fajar. Matanya terbuka lebar, atau yang tersisa dari mata itu, karena kini sebuah benda tajam, semacam pisau runcing antik berkarat, terus-menerus menusuk ke bagian matanya yang sudah hancur. Crok, crok, crok. Darah muncrat. Cairan putih keluar dari bola mata yang mengalir membasahi lantai. Tubuh Fajar tak lagi bergerak. Dan yang melakukan itu Elizabeth. Atau apapun yang tersisa darinya. Rambut pirang kotor menjuntai, menutupi sebagian wajah. Gaun tidur putih yang dulu mungkin anggun kini robek dan bernoda. Darah, lumpur, dan sesuatu yang lebih menjijikan. Kulit wajahnya mengelupas, sebagian daging pipi terkoyak, memperlihatkan gigi dan tulang rahang. Matanya kosong, tapi mulutnya terus berbisik sambil menusuk-nusuk. Bukan Cornelis, tapi mirip. Tapi dia tertawa. Dia mengejekku. Dia mengangkat dagunya seperti Cornelis. Cerok, suatu tusukan yang terakhir, dan tengkorak Fajar mengeluarkan bunyi retak. Nadia jatuh terduduk, menahan muntah. Air matanya mengalir deras, tubuhnya gemetar hebat. Aji mundur pelan, napasnya memburu. Elizabeth berhenti. Lehernya perlahan berputar ke arah mereka, berputar melebihi batas manusia, menimbulkan bunyi krek, krek, krek. Matanya yang putih kini mengunci pandangan pada Aji, dan ia tersenyum. Cornelis selalu datang berdua dengan pelacur barunya. Pintu belakang mereka menutup sendiri dengan keras. Angin dingin meniup lilin hingga nyala padam. Kini mereka terkunci di dalam bersama Elizabeth. Dan darah Fajar masih hangat saat Aji menarik tangan Nadia, memaksa tubuhnya yang gemetar untuk bangkit. Jangan lihat ke belakang, jangan lihat dia, bisiknya tajam. Tapi terlalu terlambat. Nadia sudah melihatnya. Elizabeth, wajahnya robek hingga bibir. Bola mata putihnya, namun dari sana keluar air mata darah. Tangannya yang memegang pisau tajam bergetar seperti menahan emosi yang tak pernah bisa padam. Dan dia tersenyum. Nadia menjerit histeris. Aji menariknya kuat. Mereka berlari. Koridor villa terasa berubah di setiap tikungan. Temboknya menutup sendiri.
Tangga memanjang dan lantai berderak seperti makhluk purba yang menggeliat. Lukisan-lukisan tua menatap mereka seolah hidup. Beberapa bahkan berdarah. "Cepat, Nat, kiri!" Tapi lorong yang tadinya ke kiri berubah menjadi tembok bata. Gedubrak! Mereka menabrak keras. Aji bangkit lebih dulu, menarik tubuh Nadia. Nafas mereka tersengal. Tak ada waktu memikirkan pintu atau arah. Hanya lari, lari, dan lari. Sebisa mungkin menjauh dari Elizabeth. Tapi langkahnya tetap terdengar. Tenang, nyaris santai. Seperti ia tak ada jalan keluar. Krek. Tiba-tiba Nadia terjatuh. Kakinya masuk ke lubang kayu yang rapuh. Ia berteriak kesakitan. Aji berbalik dan berusaha menariknya. Tapi tubuh Nadia mulai terseret ke belakang, ke dalam kegelapan lorong. "Aji!" Aji memeluk kakinya erat-erat. Dari balik kabut gelap muncul tangan pucat yang panjang. Jari-jarinya seperti akar yang berdenyut. Tangan itu menggenggam kepala Nadia dan menariknya. Perlahan, penuh kenikmatan. Aji menjerit, berusaha menahan tubuh sahabatnya. "Jangan ambil, aku saja. Ambil aku." Tapi Elizabeth tidak mendengar atau tidak peduli. Cekrek! Suara leher patah dan tubuh Nadia diseret ke dalam kegelapan, meninggalkan jejak darah sepanjang lantai. Aji terduduk, tangannya gemetar. Ia ingin muntah, ingin mati, tapi villa tak memberinya kemewahan itu. Langkah kaki itu kembali terdengar perlahan dekat. Aji berlari. Ia mendorong pintu demi pintu, lorong demi lorong, tapi semuanya buntu. Ia kembali ke ruangan utama. Di sanalah lukisan Cornelis menatapnya lagi. Tapi kini lukisan itu bergerak. Cornelis mengangkat kepalanya dan tersenyum padanya. Bukan sekedar lukisan, tapi cermin nasib. Aji tidak bisa lagi berdiri. Suara napas itu kini tepat di belakangnya. "Akhirnya kau sendiri, Cornelis." Ia menoleh, dan saat itu Elizabeth menerkam. Pisau tua itu menancap di perutnya. Sekali, 2 kali, 3, ia bisa merasakan isi perutnya tumpah di lantai. Tapi Elizabeth terus menikam, seperti melampiaskan dendam bertahun-tahun yang tidak pernah mati. Kau tertawa waktu aku menangis. Kau memukulku waktu aku berdoa. Dan sekarang aku akan membuatmu diam selamanya. Tusukan terakhir masuk ke leher. Darah Haji muncrat ke lukisan. Lukisan Cornelis. 3 hari setelah Aji, Fajar, dan Nadia dinyatakan hilang, warga Lembang mulai resah. Ketiganya terakhir terlihat masuk ke Villa Vanderbilt, bangunan kolonial tua yang berdiri di tepi hutan pinus. Terlupakan oleh zaman, namun masih berdiri tegak, seperti makam yang tak pernah ditinggali. Tim SAR dan kepolisian bergerak.
Mereka mendatangi villa itu siang hari membawa drone, anjing pelacak, dan kamera dokumentasi. Tapi tak ada bekas keberadaan manusia. Tidak ada darah, tidak ada teriakan, hanya diam. Namun di lantai 2 villa, di balik lemari tua yang bergeser, mereka menemukan kamera DSLR yang masih menyala dalam mode standby. Sebagian casing meleleh, tapi memori utuh. Isinya diputar oleh kantor polisi, disaksikan oleh keluarga korban, warga, dan jurnalis. Rekapan itu dimulai dengan biasa. Aji, Fajar, dan Nadia menjelajah villa, bercanda, mendokumentasikan arsitektur tua. Tapi semakin malam, rekaman berubah. Nafas mereka memburu, sorot senter panik, bisikan, jeritan, kamera jatuh, lalu gelap. Beberapa menit kemudian, rekaman hidup kembali. Sudut pandang kamera tinggi, seolah ada yang memegangnya. Dari langit-langit, gambar tetap, tapi suara mulai terdengar. Lembut seperti lagu Waltz dari gramophone. Tua meski tak ada alat musik di ruangan itu. Lalu tampak 3 tubuh tergantung, Aji, Fajar, dan Nadia. Leher patah, mata terbuka, lidah menjulur membiru. Tubuh-tubuh itu menggantung di balok kayu tua di tengah ruang utama villa. Dan kemudian ia muncul, Elizabeth, dengan gaun malam sobek yang menjuntai, wajah separuh membusuk dan sebagian lain cantik seperti pengantin muda. Tangannya menjulur, tubuhnya memiliuk. Ia mulai menari di antara mayat-mayat itu, lentik, pelan, dan anggun. Tariannya seperti ritual pernikahan, tersenyum dalam tangis, membelai rambut mayat-mayat itu seolah mereka adalah kekasih yang pernah mengkhianatinya. Lalu Elizabeth menatap langsung ke arah kamera dan tersenyum. Rekaman itu berakhir, tak ada satupun yang berbicara. Beberapa orang muntah. Seorang polisi menyumpal telinganya dan menangis. Ibunda Aji pingsan di tempat. Keesokan harinya, villa itu disegel polisi, tapi keesokan malamnya, segel itu terlepas sendiri. Warga bersumpah mendengar musik waltz tua dari arah villa, meskipun tak ada listrik di sana. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini tentang sebuah villa misterius bernama Villa Vanderbilt milik Elizabeth. Bagaimana menurut kalian? Tulis di bawah komentar. Gue Reza Kristia Permadi dari channel Di Antara Kalian pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, di mana mungkin cerita yang saya bawakan terjadi di sekitar kalian, atau mungkin pada kalian sendiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Ciao.